dan ya, kembali kepada dan apa yang kita iman itu sempurna. Jadi tidak masalah. Menurut siapa untuk ada sebuah masalah akan ada. Misalnya seorang melakukan sholat pada waktunya yang berbeda. Berjalan di mana pada waktu itu adalah masalah. Semuanya ada perhitungan yang dijaga di dalam syariat. Ya. Jadi tadi saya beri contoh ya. Jadi contoh ya. Contoh tadi orang yang melakukan perjalanan. Dia perjalanan. Selepas dulu. Soalnya belum musafir. Urusan dia belum musafir. Dia sholat pada waktunya sendiri. Sholat sendiri. Walaupun dia boleh untuk menjabat, tapi tidak memaksa. Ya. Jadi dia berusaha, dia melaksanakan sholat di waktunya. Di waktu asal itu pas nanti pas di kondisi dia sedang perjalanan. Di perjalanan sana dan di waktunya, di kondisi perjalanan. Misalnya dia di atas pesawat, dia akan sholat dulu. Maka di sini ada masalah terkait dengan waktu sholat ya. Tapi ada yang kurang masalah terkait dengan apa? Kemudian sholat dan sholat itu. Tapi kalau di jalan takdir, ini ada masalah yang kurang terkait dengan takdir. Ada, tetapi untuk dan sholatnya sendiri dia akan sempurna. Tetapi lengkap semua. Karena ketika ada masalah ini didahulukan yang terkait dengan amal dan dari amalan ini. Tadi didahulukan yang takdir, menjawab takdir dengan sempurna untuk sholatnya. Baik. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan, yaitu syahid dari sebagian sahabat. Umar bin Khattab mengangkat tangan di kunut nazilah. Iya. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada mengangkat tangan, tidak syahid di situ. Maka hal yang seperti ini dilihat aja, kalau kebanyakan orang yang kunut di masjid itu mengangkat tangan, ikut saya mengangkat tangan. Tidak ada masalah. Baik. Iya. Di apa namanya, di Masjidil Haram itu ketika ada kunut witir, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Karena itu yang sholat di situ dari berbagai negeri ya. Jadi kita bingung juga ya melihat ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Ya saya kadang kalau saya sholat di samping saya mengangkat tangan semua, ya saya tidak mau aneh sendiri di situ, saya angkat tangan juga. Tapi kalau tidak mengangkat tangan, saya juga tidak mengangkat tangan. Itu yang saya amalkan untuk diri saya. Iya. Mengangkat tangan begini, kemudian diginiin. Oh enggak, kalau yang seperti itu bukan hal yang ada sunnahnya. Ya, itu tidak diikuti ya. Tidak diikuti yang seperti itu. Iya. Jadi saya kemarin kan sebut saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan.
Kalau saya sholat di belakang imam kunut, saya ikut kunut, kata beliau iya. Kalau saya jadi imam, saya kunut, kata beliau iya. Terus kalau mereka doa bersama, saya ikut doa bersama, kata beliau tidak. Kamu ajari mereka sunnah. Ada hal-hal yang mengandung kemungkinan, ada yang tidak mengandung kemungkinan. Dan semuanya dibuka ya dalam hal tersebut. Karena itu kemarin saya beri takkid bahwa pada hal yang seseorang bisa melakukan hal yang kurang afdal, ya, itu untuk menjaga kemaslahatan bersama, itu pada perkara-perkara yang memang di situ dari sisi pemahaman fikih khilaf terbuka untuk ada kemungkinan celah pendalilan di situ. Punya bagian dari kekuatan pendapat. Atau ada sudut syariat yang memang memungkinkan pendapat itu. Tapi kalau tidak ada di dalam sudut syariat yang memungkinkannya, atau itu adalah hal yang keliru, maka itu tidak dilakukannya. Bapak saya stroke. Kalau diajak bicara tidak dapat respon karena terseret syarafnya dan pandangannya juga kosong. Pertanyaan saya, apakah beliau masih terkena beban syariat seperti sholat? Karena setiap diingatkan untuk sholat, beliau hanya diam saja. Ya, semoga Allah memberi kesembuhan kepada semua yang sakit dari keluarga kita dan kaum muslimin. Ini namanya tidak sadar ya, tidak mengerti apa-apa. Ya, kalau tidak mengerti apa-apa, Rasulullah SAW telah menjelaskan ufi an ummatil khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Kemudian disebutkan tentang mereka yang terkena kewajiban, ya, anis sabi hatta yablugh wa anil majnuni hatta yafuq hatta yafiq wa anil naim hatta yastayqid. Jadi orang yang tidak ada sama sekali kesadarannya itu tidak diberikan beban. Itu sama dengan orang yang dikatakan tidak hadir kewarasannya. Demikian. Jadi kalau dia tidak bisa sama sekali memahami, tidak ada kewajiban sholat. Hanya saja kalau diingatkan, ada kemungkinan dia ingat, itu nggak ada masalah kalau diingatkan. Dan diajari sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya diingatkan dia sebenarnya dengar sadar, hanya saja badannya tidak bisa bergerak, maka cukup dia berisyarat saja untuk sholatnya. Berisyarat. Iya. Apakah hikmah dari perselisihan para ulama dalam satu permasalahan hukum? Apakah ada hikmahnya juga berpecahnya salafi di Indonesia? Baik. Yaitu perbedaan pendapat ada ya, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan khilaf itu ada dua macam, ada khilaf tanawwu dan ada khilaf apa? Tadad. Khilaf tadad itu bertentangan, saling bertentangan. Kalau yang benarnya cuma satu dari keduanya, itu tadad. Dan seperti ini tidak boleh berselisih pendapat dalam hal yang seperti ini. Tapi ada khilaf tanawwu. Ini membaca dua istiftah pakai Allahumma ba'id baini, ini pakai Allahumma inni wajjahtu wajhiya, ini pakai subhanakallahumma. Ya, ini tidak ada masalah ya, tanawwu. Ikhtilaf seperti ini. Jelas? Maka pada hal yang sifatnya ikhtilaf tanawwu itu tidak dipermasalahkan. Dalilnya adalah kisah tentang Bani Quraidah. Nabi ketika memerintah para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat. Mereka belum sholat asar.
Di tengah jalan matahari sudah mau terbenam. Maka di sini silang pendapat sahabat. Jadi dua golongan. Ada yang memahami perintah Nabi. Oh, ini Nabi memerintah kita. Artinya kita bersegera sesegera mungkin. Sehingga kita tiba di Bani Quraidah pada saat masih bisa melakukan sholat asar. Dan kita ini sudah maksimal. Tapi ternyata belum sampai juga ke Bani Quraidah. Maka kita tetap sholat pada waktunya. Maka para sahabat ini pun berhenti di jalan kemudian sholat. Dan yang kedua, tidak. Terbenam matahari dia lanjutkan saja. Tiba di Bani Quraidah, baru mereka sholat apa? Sholat asar. Dia disampaikan kepada Nabi hal tersebut, beliau tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Jelas ya? Maka khilaf perselisihan seperti ini itu ada. Dan itu biasa ya terjadi. Silang pendapat dalam masalah yang seperti ini di kalangan ulama itu biasa. Iya, ada di buku-buku fikih masyhur. Sampai Abu Ja'far At-Tabari Muhammad bin Jarir menulis buku judulnya Ikhtilaful Ulama. Iya. Tapi ini bahasanya agak lain yang satu ini. Apa ada hikmahnya juga perpecahan ahli sunnah salafi di Indonesia? Ahli sunnah salafi itu tidak pernah berpecah. Dakwah salafiyah itu selalu satu. Tidak ada yang dikatakan dakwah salafiyah berpecah atau salafi itu pecah. Itu bahasa yang dipakai oleh orang-orang hasad terhadap dakwah ini, atau orang yang tidak mengerti dakwah salafiyah itu apa. Yang ada itu orang-orang yang ingin masuk di dalam dakwah salafiyah atau mengaku dirinya salafi, atau dia sudah mulai punya kesadaran menempuh jalan as-salaf, kemudian dia keluar dari jalan as-salaf. Keluar dari jalan as-salaf. Apakah dengan bentuk penyelisihan atau penyimpangan? Ya, ada yang sebagian penyelisihannya mengeluarkannya dari ahli sunnah, ada yang sebagian penyelisihannya tidak mengeluarkannya dari ahli sunnah. Makanya seperti ini tidak bisa dikatakan dakwah salafi itu pecah-pecah. Jelas ya? Nah itu jangan memberikan kalimat-kalimat yang membawa kepada bentuk mencela syariat kita. Kebenaran itu kalau dikatakan berpecah, repot namanya kebenaran berpecah. Membuat orang tidak suka nanti belajar agama. Menjadi zuhud terhadap dakwah yang hak. Iya. Kalau yang ditanyakan tentang orang yang suka melampaui batas, senang mentahdir serampangan, itu kesalahan orang-orang, oknum. Yang seperti itu. Dan itu banyak di mana-mana ada yang seperti itu. Dan itu ujian dan cobaan. Iya. Ujian dan cobaan. Walaupun mereka melampaui batas, berucap keterlaluan, kita tidak mengatakan bahwa mereka ahlul bidah, tidak mengatakan mereka itu bukan salafi. Iya. Hanya saja katakan bahwa mereka adalah orang yang keliru jalannya, tidak perlu diurusi. Didoakan saja semoga dapat apa? Dapat hidayah. Dan didoakan semoga belajar ilmu syariat yang benar. Karena kebanyakannya orang-orang jahil. Kalau diperiksa pelajarannya, tidak lengkap belajarnya. Iya. Ada yang baca kitab tidak selesai, kadang tidak pernah belajar ilmu ushul fikih, ilmu qawaid fikhiyah, apalagi ilmu maqasid syariah, terjadi syubhat bagi mereka. Akhirnya repot ketika dikasih pertimbangan sesuatu, memang nggak pernah dia pahami. Iya. Jadi sulit untuk nyambung memang. Ada ulama yang kasih fatwa di situ, alimnya dikatakan ini fatwanya aneh. Sudah pandai juga mengomentari apa? Fatwa ulama. Iya. Jadi yang menjadi masalah itu apa namanya? Bukan fatwanya yang keliru, tetapi dia tidak paham apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Nah, iya. Jadi ini diperhatikan ya terkait dengan masalah. Jangan selalu memandang ada perpecahan dan sebagainya. Dakwah salafiyah itu adalah sebuah dakwah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-cirinya jelas. Manhajnya terang. Manhajnya terang.
Sifat-sifat dakwanya juga jelas. Orang-orang yang menyimpan di dalam dakwah tersebut dalam bentuk membuat hizbiyah atau bentuk jatuh di dalam kekeliruan, masuk di dalam area politik, punya hubungan dengan takfirin, atau masih terjangkit dengan pemikiran sururiyah, atau keliru di dalam pembahasan keimanan, masailul iman, ada yang keliru di pembahasan takfir. Ini orang-orang yang keliru jalannya. Iya, keliru jalannya. Di antara mereka ada yang keluar dari ahli sunnah, ada yang tidak keluar, perlu dinasihati. Tapi secara umum, ya seorang ketika mengenal kebenaran, mengenal dakwah yang hak, dia tahu berbuat bagaimana. Iya. Nah, sekarang kita melihat ya dari para ulama besar kita, dari Masya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin hingga hari ini, ada Mufti Saudi Arabia, ada Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan selainnya dari para ulama kita, kiprah mereka di dalam dakwah itu jelas dalam mengobati. Ya, dan ini namanya ujian-ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Dan ujian cobaan, tidak boleh seorang berbicara di dalamnya tanpa ilmu. Iya, sebab kalau dia bicara di dalamnya tanpa ilmu, selain daripada menambah masalah, dia juga berdosa. Dia juga berdosa di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian kalau ada perselisihan, itu mudah sebenarnya jalurnya. Mudah jalurnya. Mudah untuk diselesaikan. Hanya saja yang menjadi repot itu ketika para ulama besar sudah berbicara, para ulama besar sudah memberikan ketentuan, itu ada yang menyelisihinya. Misalnya terkait dengan Ali Hasan Al-Halabi, ada fatwa Lajnah Daimah terkait dengan masalah Ali Hasan Al-Halabi. Ada fatwanya Syekh Abdullah Al-Gudayyan, Syekh Shalih Al-Fauzan. Iya. Hal-hal yang seperti itu tidak usah seorang masuk berbicara, kemudian ada fatwa ulama seakan-akan dia tidak perhatikan. Ada yang sampai berkata ini Lajnah Daimah masalah baca. Iya. Padahal mereka mengobati masalah itu dengan pengobatan yang luar biasa, mengobati masalah itu. Dan memang benar ketika muncul masalah-masalah yang dimunculkan oleh Ali Hasan Al-Halabi di pembahasan irja, itu menjadi besar. Dan semoga Allah membalas kebaikan para ulama Lajnah Daimah, mereka mengobati dari awal hal-hal yang seperti itu. Diobati dari awal. Tapi ketika ada yang keluar dari hal ini terjadi hal-hal yang menimbulkan permasalahan. Nah, itu ujian-ujian, cobaan perlu diperbaiki, diluruskan. Orang yang keliru dalamnya diingatkan, orang yang tidak paham dipahamkan. Ada kadang sebagian orang dia terpengaruh hal-hal tertentu, mungkin kurang ilmu, dia tidak mengerti sudut masalahnya di mana, diingatkan saja dalam hal tersebut. Ada lagi sebagian alim dari ulama, tidak ada yang meragukan akan keilmuannya. Iya. Tidak ada yang meragukan akan keilmuannya. Tapi beliau bukan seorang alim yang diizinkan berfatwa secara luas di dalam masalah silam pendapat di negerinya, apalagi di negeri orang lain berbicaranya. Ya, kalau ada masalah-masalah seperti itu keluar dari alim yang seperti ini, itu mudah urusannya, gampang. Ya, apa ucapan alim tersebut? Kalau ada secara tertulis, secara terdengar, bahwa ucapan alim tersebut dihadapkan kepada ulama di negerinya yang ditunjuk oleh pemerintah, diberikan supaya dihukumi, maka akan keluar ketentuan nanti. Ini benar atau tidak? Tapi yang menjadi masalah ini semuanya nggak jelas, hanya ribut-ribut saja, tapi nggak kelihatan, nggak ada suara, nggak ada tulisan, nggak ada. Ya, nah, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu diobati dengan bersabar saja. Ketika ada hal yang seperti ini diobati bersabar. Dakwah ini alhamdulillah dakwah yang jelas. Kemudian di dalam dakwah salafiyah itu seorang muslim dan muslimah, apalagi dia adalah seorang dai, itu punya lahan-lahan ibadah yang banyak, punya dari lahan-lahan dakwah yang sangat luas, perlu untuk dikembangkan. Yang menyibukkan diri dengan hal tersebut itu lebih bermanfaat daripada dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
dia masuk dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik. Jadi itu mungkin sebagian hal yang bisa saya nasihatkan di sini. Wallahu taala. Bolehkah mengganti lafaz hadits doa yang dimaksud mencapai maksudnya? Contohnya ini menjadi ana. Ya tergantung ya, di doanya ini dibaca di mana. Kalau misalnya dia di dalam sholat, dan di dalam sholat itu ada teks riwayat, diikuti teks riwayatnya. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Harus sesuai dengan nasnya semampu mungkin. Jelas ya? Karena itu di dalam sholat Nabi takbiratul ihramnya pakai Allahu Akbar. Pakai Allahu Akbar. Iya. Idza kunta ila sholati fastakbilil qibla tsumma kabbir. Kan disebut fakabbir kan? Bertakbir. Takbir itu Allahu Akbar, ditafsirkan di riwayat yang lain. Karena itu pendapat yang mengatakan boleh memakai subhanallah atau memakai yang lain, lafaz yang lain, itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Baik. Ini pertanyaan dari satu kertas, Masya Allah. Ada 10 pertanyaan ya. Apabila ada orang yang masuk masjid, dia melihat imam sedang rukuk, kemudian ia takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Ketika ia takbir untuk ruku, imam bangkit dari ruku. Apakah dihitung mengikuti satu rakaat bersama imam atau tidak? Ini hal-hal yang seperti ini yang ada silam pendapat di kalangan ulama. Itu saya sebenarnya kalau di majelis-majelis apalagi terkait dengan pembahasan ilmiah murni untuk para asatidzah dan yang sudah paham, itu saya tidak terlalu banyak bahas yang seperti ini. Sebab hal yang seperti ini kadang kita boleh silam pendapat di dalamnya. Iya. Saya pegang misalnya pendapat ini, yang hadir ada yang memegang pendapat yang lain, itu tidak ada masalah. Baik. Kita lebih banyak fokus di pembahasan kaidah, itu lebih cocok ya. Kalau yang saya pegang di dalam masalah ini, itu dia harus membaca Al-Fatihah. Dia harus membaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun hadits yang menyebutkan kalau dia dapati imam dalam keadaan rukuk dihitung satu rakaat, itu haditsnya ada kelemahan. Apabila ada yang berwudu, di tengah-tengah wudunya ia batal karena bawa angin. Ini pertanyaan santri. Oh, ya. Apakah dia harus mengulangi wudunya dari awal atau tetap melanjutkan wudunya? Ya diulangi dari awal ya. Kalau dia sudah batal di tengah, dia ulangi dari awal lagi. Baik. Telah diketahui bahwa syirik itu menghapus amalan-amalan. Maka apabila dia bertobat, amalan-amalannya akan kembali atau mengulangi dari awal lagi. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." La in asyrakta, andai kata engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, akan gugur amalan engkau. Kata amaluka, amal disandarkan kepada domir ka, yaitu memberikan ifadatul umum, seluruh amalan.
wa la takunanna minal khasirin. Di ayat yang lain, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Iya. Jadi dasnya menunjukkan bahwa amalannya menjadi hancur. Kalau dia bertobat, maka amalan-amalan yang telah berlalu itu ini sulit untuk dikatakan dia kembali. Tetapi dia memperbaiki tobatnya dan berharap kebaikan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan untuknya. Ketika sholat witir 3 rakaat langsung, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Kalau 3 rakaat langsung berarti tasyahudnya berapa kali? 1 kali saja. Dihitung tasyahud pertama. Tasyahud pertama duduknya apa? Duduknya adalah duduk iftirash. Apa hukum duduk iftirash ketika tasyahud akhir pada sholat fardu? Dalam keadaan tidak memungkinkan untuk duduk tawarruk karena sempit atau semacam itu. Sekarang duduk tawarruk iftirash itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Terus kalau misalnya dia tidak mampu untuk duduk iftirash, apalagi kalau dia paksakan mengganggu orang di sampingnya, mengganggu orang hukumnya apa dalam sholat? Diharamkan. Ya, tidak boleh dilaksanakan hal yang sunnah untuk mengganggu orang. Bukan saja dikatakan tidak ada masalah, tapi dia tidak boleh duduk tawarruk karena akan mengganggu orang di sampingnya. Jadi dia duduk biasa saja. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. Baik, ini di menghafal hadits ya, ditanya siapa yang meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Ada yang tahu? Ini hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Bagaimana pelaksanaan zakat emas dan perak? Apakah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang? Jawabannya tidak boleh, harus dalam bentuk emas dan perak. Boleh dikeluarkan nilainya, boleh dikeluarkan dari nilainya. Apakah bekam dan infus makanan atau infus darah membatalkan puasa? Kalau bekam ini ada silang pendapat ya tentang bekam. Dan yang benarnya apabila bekam itu menyebabkan dia akan berbuka, itu tidak diperbolehkan. Iya. Tapi kalau bekamnya tidak menyebabkan berbuka, itu makruh saja, tidak membatalkan puasa. Adapun infus, kalau dia mengandung makna makan dan minum, maka itu membatalkan puasa. Ini minta nasihatnya agar hati tetap tenang dalam keadaan apapun. Iya. Yang paling pertama dia belajar tauhid dengan benar. Sebab seorang itu kalau bagus tauhidnya, di kondisi apapun tidak berpengaruh baginya. Dan itu kita pelajari dari sirah para nabi, para rasul. Seperti itu keadaan mereka, karena besarnya tauhid, keimanan di dalam hati. Kemudian yang kedua, dia banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, dia perbaiki dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang keempat, dia banyak berzikir. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang sangat membuat seorang itu tenang, itu dia memperhatikan keimanannya kepada takdir. Keimanan kepada takdir itu memberi pengaruh yang luar biasa di dalam tenangan hati seorang hamba. Ini saya nggak jelas. Sudah dulu.
Baik. Ya, kita lanjutkan nanti ya, insyaallah. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya setelah sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.